Vian, bangun, bangun, bangun sayang. Ada apa? Vian, tenang sayang. Kenapa? Hah? Vian takut, Ma. Vian takut. Takut apa? Vian mimpi, Ma. Mimpi apa, Vian? Vian mimpi naga raksasa. Kenapa dengan naga raksasa? Naga raksasa itu ingin membunuh dan mengejar-ngejar Vian, Pa. Lalu Mama ingin menolong Vian, Pa. Tapi naga raksasa itu mau membunuh Mama. Membunuh Mama? Iya, dan raksasa itu juga membunuh Papa. Kenapa kamu menangis? Itu hanya mimpi, bunga tidur. Vian takut. Vian takut kalau kehilangan Mama dan Papa. Tapi kenyataannya tidak, kan? Ini Papa, ini Mama masih ada. Iya, itu kan cuma mimpi, sayang. Ya? Tapi Mah, Pa, Vian takut kalau mimpi itu ada artinya. Sayang, mimpi cuma mimpi. Mimpi nggak pernah jadi kenyataan. Iya. Sekarang Vian tidur lagi ya. Ayo, tidur. Ayo, Ma. Ya, tutup pintunya, Pak. Ratu Sihir, katakan padaku, bagaimana caranya supaya aku bisa menguasai Vian dan seluruh harta warisannya? Tolonglah, katakan padaku, Ratu Sihir. Ratu Sihir, tolong aku, Ratu Sihir. Kamu menginginkan Vian dan warisannya? Iya, benar. Kalau begitu, habiskan Mama Vian. Apa? Menyingkirkan Mama Vian? Iya, hanya dengan menyingkirkan dia, maka kamu bisa menguasai suaminya dan bisa masuk rumah mewah itu. Tapi, dengan cara apa aku bisa menyingkirkan Mama Vian, Ratu Sihir? Dengan gas beracun di dalam botol yang akan kuberikan padamu. Dan Mama Vian akan menghirup gas beracun itu, dan dia akan mati. Gas beracun? Setelah itu, kamu tahu selanjutnya. Ambil ini. Sampai jumpa, Mama Nia. Papa jalan dulu ya. Salam. Hati-hati ya, Pak. Jaga rumah ya, Ma. Iya. Dah, Papa. Dah. Dadah, Papa. Lakukan tugasmu dengan sempurna. Dan kembalilah pada Mama, ya? Mama tunggu. Iya, Ma. Ada elang kok nggak seperti biasanya ya? Kenapa kedua elang itu jadi berkelahi? Botol apa itu? Kenapa elang tadi melemparnya ke sini ya? Terus, kenapa kedua elang itu berkelahi? Aku lihat apa isinya. Vian!
Gimana sayang? Berhasil? Hah? Berhasil? Berhasil, Ma. Kamu memang anak mama yang pintar. Berhasil? Berhasil. Berarti benar dong tadi itu teriakannya si Mama Vien. Terus gimana, Ma? Terus, gini aja. Kita nanti pura-pura kaget, ya? Terus, kita datangi rumahnya. Kita pura-pura ikut sedih, ikut berduka cita. Nanti kamu nangis ya, sayang, ya? Nangis. Kamu pintar. Yuk, langsung yuk. Kamu gagal, Putih. Benar, Ratu. Elang jelmaan Niar itu sangat kuat, Ratu. Iya, sihir Mama Niar yang didukung oleh kekuatan sihir Ratu Sihir memang tidak ada bandingnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Ratu? Menerima kenyataan. Dan untuk sementara, kita hanya bisa menjadi penonton yang baik. Jadi, Ratu? Ya, hanya sebatas itulah yang bisa kita lakukan. Mencoba mencegah, mencoba menolong, dan mencoba mengingatkan. Apa boleh buat? Udah, Non, udah, sabar ya. Non, udah, Vien? Non. Kenapa, Vien? Bagaimana ini? Kenapa mama kamu bisa begini? Vien nggak tahu, Pak. Vien nggak tahu. Tadi Vien lagi sarapan. Tiba-tiba Vien dengar suara teriakan Mama. Lalu Mama meninggal. Ada yang tahu kejadiannya? Tidak. Nanti kamu pura-pura sedih, ya? Oke. Baik, Ma. Ya ampun. Ada apa ini? Apa yang terjadi, Papa Vien? Ada apa? Kenalkan, saya Mama Niar, tetangga dekat sini. Kebetulan saya lewat dan melihat banyak orang datang kemari. Jadi saya ikutan masuk. Ada apa ini? Apa yang terjadi sebenarnya, Papa Vien? Itulah, sewaktu saya berangkat kerja, lalu Vien menelpon saya untuk segera pulang. Saya lihat sudah begini. Ya ampun, Mama Vien. Mama Vien, saya ikut berduka cita, Papa Vien. Sabar, si sayang. Yang sabar, sayang. Biarkan mama kamu pergi dengan tenang, ya. Barangkali mama kamu kena serangan jantung. Tapi Mama tidak pernah sakit jantung. Mama sehat saja kok. Ya ampun. Sudahlah, yang penting kamu sabar ya, sayang. Sabar ya, Papa Vien. Ya ampun. Cermin sihir, tolong tampilkanlah Ratu Sihir kepadaku. Tolong, cermin sihir, ada yang ingin aku tanyakan kepadanya. Ratu Sihir, aku telah berhasil menyingkirkan Mama Vien. Sekarang aku minta padamu, tolong berikan bekal pada Niar untuk bisa akrab dengan Vien dan bisa membujuk Vien agar mau menerima aku sebagai pengganti mamanya. Tolong, Ratu Sihir. Aku punya gula-gula. Anakmu harus memberikan gula-gula itu pada Vien. Maka dia akan tersihir oleh manisnya gula-gula itu dan akan terbujuk oleh rayuan anak. Ambil ini. Sampai jumpa. Gula-gula. Aku yakin kali ini pun pasti berhasil. Niar, Niar. Putih. Iya, Ratu. Turunlah kamu ke bumi dan kamu halangi semampu kamu agar Niar tidak memberikan gula-gula sihir itu kepada Vien. Baik, Ratu. Itu dia.
apa mereka mengejarku? Mau apa mereka? Hei, kenapa kamu diam saja? Cepat lanjutkan perjalananmu. Pasti Ratu Sihir menolongku. Terima kasih. Non, masuk dalam yuk. Enggak, Bi. Vian nggak mau masuk. Ini kan tempatnya Vian dan Mama bersantai. Iya, Bibi tahu. Tapi nggak baik di tempat ini sendirian. Yuk, kita masuk. Nggak mau, Bi. Vian nggak mau masuk. Di sini Mama pernah mendongeng buat Vian, bercerita buat Vian. Bahkan Mama sendiri pernah mengajak yang bercanda. Vian nggak mau masuk. Vian ingin mengenal Mama. Iya, udah, Non jangan bersedih terus. Non harus ikhlas, Non harus tabah. Ya? Bagaimana tidak sedih, Bi? Kepergian Mama kan mendadak sekali. Sedih ya, kalau Vian sedang mengingat Mama. Vian, Iya, Pak. Vian, Papa? Vian, lihat. Siapa yang Papa bawa? Niar? Nih, aku bawa permen. Ya, permen. Ya, semoga kamu suka ya. Wah, ini kan permen kesukaanku. Iya. Terima kasih ya. Ayo makan dong. Papa mau nggak? Kalau kamu yang menawari, Papa mau. Kamu satu saja ya. Iya, Pak. Enak. Enak ya? Bibi mau, Bi? Enggak, buatan aja ya. Kalau Niar sendiri mau nggak? Oh, kan Niar yang bawain, masa Niar yang tawarin? Ya udah deh, kalau gitu biar Jim sama Papa aja yang makan. Enak kan? Enak. Iya, ntar kalau kurang Niar bawain lagi. Iya, terima kasih ya. Iya. Vian, Papa harus kembali bekerja. Kalau tidak, semua urusan Papa bisa terbengkalai. Wah, berarti Papa sibuk lagi dong, Pak. Iya. Tapi Papa bingung meninggalkan kamu. Papa khawatir. Papa nggak usah khawatir, Pak. Kan ada Niar yang menemani Vian. Tapi Vian, Kalau perlu, Mama Niar bisa diajak ke sini kok, Pak. apa mereka mau? Vian akan membujuk mereka. Mereka pasti mau, Pak. Mereka kan orang yang baik. Syukurlah kalau begitu. Papa akan lega meninggalkan kamu. Ya? Saya bicara benar, Papa Vian. Saya tulus. Tulus sekali. Saya dan Niar tidak keberatan. Malahan saya merasa senang kalau bisa menjaga Vian dengan penuh kasih sayang. Aduh, terima kasih sekali ya Mama Niar. Mau membantu saya menjaga Vian. Papa Vian jangan salah. Saya tidak akan hanya menjaga Vian, tapi saya bisa masak apa saja buat Vian. Vian sayang, Mama bisa loh masakin apa aja masakan kesukaan Vian. Jadi kamu nggak kesepian kalau nggak ada papa kamu. Kan ada kami. Kalau begitu, bagaimana ya? Saya Kamu mengutarakan. semuanya
Maksud kedatangan saya ke sini, apa salahnya kalau kita menjadi suami istri saja? Ini serius, Mama Niar. Saya akan melamar Mama Niar. Jadi Mama Niar tidak hanya sekedar menjadi temannya Vian, tapi resmi menjadi mamanya sekalian. Kena kamu. Gula-gula Ratu Sihir sudah mempengaruhi pikiranmu. Bagaimana Mama Niar? Mama Niar belum menjawab pertanyaan saya. Iya, saya mau sekali. Saya harap Vian juga mau menerima saya sebagai mamanya. Niar, gimana? Kamu mau bersaudara dengan Vian, hah? Ya mau lah, Ma. Masa tidak, ya kan? Kalau kamu sayang, Vian, apa kamu mau nerima Mama Niar jadi mama kamu? Oh, mau, pasti mau ya Vian. Vian yang mengajak Papa ke sini kan? Iya, Ma. Ya kan, Vian? Vian pasti mau jadi adiknya Niar. Emang soal itu kan dibicarakan setiap kita ketemu. Iya. Nikmat sekali. Ini buat kamu. Ayo ambil yuk. Terima kasih ya, Ma. Masakan Mama hari ini begitu lezat. Ya memang, Pak. Kebersamaan itu kan adanya di meja makan. Mudah-mudahan kebersamaan seperti ini nih akan selamanya berlangsung. Ya, Pak? Iya nggak, Vian? Iya, Ma. Iya kan, ya? Iya, Ma. Walaupun begitu, kita selalu bersama ya kan? Walaupun kita tidak di meja makan. Memang Papa sudah melihat kerukunan kalian selama ini dan Papa yakin kalian akan rukun dan baik-baik saja. Jadi Papa tidak khawatir meninggalkan kalian. Enggak. Jaga anak-anak ya, Ma. Jaga mereka supaya tetap rukun. Seperti yang Papa lihat saat ini ya. Papa tenang aja. Kalau Papa mau pergi, pergi aja. Anak-anak pasti aku jaga. Pasti mereka akan dukun-dukun aja seperti sekarang ini. Iya, Pak? Papa akan pergi besok. Sudah terlalu lama Papa di sini. Kalau Papa mau pergi, pergi aja kok. Asalkan Papa nggak boleh lupa kalau Papa pulang bawa oleh-olehnya. Iya. Iya, Pak. Niar juga setuju. Papa boleh pergi, asal jangan lupa oleh-olehnya. Papa akan belikan baju yang bagus-bagus buat kalian ya. Termasuk kamu, Mama. Supaya kalian tampil lebih cantik nantinya. Kita udah cantik. Bener, Pak, kita mau dibeliin oleh-oleh. Iya. Kita dapat oleh-oleh. Berangkat jam berapa besok, Pak? Ini mau. Pagi-pagi sekali. Pagi-pagi. Silau. Hah? Apa? Kamu bilang silau? Horden tebalnya aja, Ma, yang dibuka. Biar nggak silau. Kurang ajar kamu ya. Jadi kamu ngajarin mama ya? Gitu? Hah? Mentang-mentang mama orang kampung, kamu bisa bodoh-bodohin mama kayak gitu? Iya? Hah? Awas kamu. Jawab dong pertanyaan mama, jangan diam aja. Oh, jadi kamu sengaja cari ribut sama mama ya? Hah? Kamu sengaja cari ribut sama mama? Ada apa ini ribut-ribut? Sampai ke kamarku tau nggak? Ini si Vian kurang ajar banget sama mama. Masa masalah horden aja digede-gedein? Ribut bagaimana, Ma? Ya pokoknya gitu, dia cari masalah sama mama. Bener, Vian. Enggak kok. Vian nggak bermaksud mencari ribut sama Mama Niar. Aduh, kamu lihat kan? Manggilnya aja masih Mama Niar. Kurang ajar kamu ya. Kurang ajar banget sih. Aku ini mama kamu. Kamu sendiri kan yang minta-minta sama papa kamu supaya mama kawin sama papa kamu, ya kan? Jadi panggil aku mama dong. Vian sudah menganggap Mama Niar sebagai mama sendiri. Benar begitu? Benar kau, Niar. Vian sudah menganggap Niar sebagai saudara sendiri. Oh, ya udah kalau gitu bangun. Bangun, buktiin sama mama. Ayo buktiin. Siapa, Ma? Sekarang juga kamu bersih-bersih rumah ini, nyapu, ngepel, semua lantai di rumah ini. Di bawah main di atas. Tapi kan kita punya pembantu, Ma. Alah, nggak penting. Pokoknya mulai hari ini kamu yang kerjain. Kamu yang dapat tugas bersih-bersih, tahu? Boleh, Ma. Asalkan Papa mengizinkan. Mau kemana kamu? Vian mau bilang sama Papa. Mau bilang sama papanya. Ma, pasti dia ngadu, Ma. Aduh gawat nih. Ayo. Ayo, Ma.
Papa kemana ya? Bibi ngeliat Papa nggak, Bi? Sudah pergi, Non. Apa, Bi? Papa pergi. Iya, keluar daerah. Loh, kok Bibi nggak bilang-bilang sih sama Vian? Yang jelas para kamu sudah pergi dan sudah menyerahkan semuanya pada Mama. Termasuk yang Mama katakan tadi, Mah? Iya. Dan mulai sekarang kamu kerjakan apa yang Mama suruhkan. Tugas apa, Juragan Putri? Cepet, kasih tuh lapel sama dia. Kan juga kamu tahu. Memangnya Non Vian disuruh ngepel. Aduh, kamu bel banget sih ya. Kasihin aja, susah amat, cepet kasihin dong. Tapi ngepel sudah jadi tugas saya, Juragan. Nih, kerjain. Heh, emang kamu keberatan? Hah? Tidak, saya tidak setuju kalau Non Vian mengerjakan tugas yang saya kerjakan. Dia bukan membantu, dia majikan saya. Apa? Dia majikan? Majikan? Hah? Heh, dengar ya. Dia sudah bukan majikan kamu lagi. Yang jadi majikan kamu itu aku. Sama Namia. Tahu kamu? Sakit, sakit, Juragan. Makanya jadi orang tuh jangan bawel. Mungkin kamu pengen aku pecat. Ya, hah? Pengen aku pecat kali? Ma, jangan, Ma. Jangan. Bi, biar Vian aja yang menyelesaikan tugasnya Bibi. Enggak, Non Vian nggak pantas, Non. Gak apa-apa, Bi. Vian mau kok disuruh nyapu sama ngepel sama Mama. Tuh, kamu lihat kan? Anaknya aja mau, kok malah kamu sih yang keberatan? Ma, lepaskan Bibi, Ma. Lepaskan Bibi. Vian mau kok, Ma, menuruti semua perintahnya Mama. Tapi lepaskan Bibi, Ma. Lepaskan Bibi. Bagus. Sekarang juga kamu pel di lantai sampai bersih. Terus jangan lupa teras depan, halaman juga, dan lantai atas jangan sampai ketinggalan. Ya, Iya, Ma. bagus. Dan kamu cepet bikin sarapan buat aku sama Nia yang enak. Minggir. Ayo sayang, kita bobo lagi. Yuk, Ntar Ma. kita bangunnya kalau mereka udah selesai kerja. Yuhu. Aduh, Non Vian, kenapa harus ngecat segala? Nanti kalau jatuh gimana, Non? Gak usah khawatir, Bi. Vian bisa kok mengecat tembok kayak gini. Bisa ya bisa, tapi ngecat kan pekerjaan laki-laki, bukan pekerjaan Non. Heh, siapa bilang ngecat itu pekerjaan laki-laki, ha? Perempuan juga harus bisa ngecat. Iya, tapi Non Vian kan masih anak-anak, Juragan. Jadi kalau masih kecil nggak boleh ngecat gitu ya? Asal kamu tahu aja ya. Siniar juga pernah ngecat sebelum dia pindah ke sini, kamu tahu? Iya, tapi rumahnya Non Niar kan kecil, tidak terlalu besar kayak gini. Aduh, kurang ajar kamu ya. Jadi kamu menghina saya ya? Dulu rumah saya kecil begitu ya? Tidak, aduh, saya tidak bermaksud. Maaf. Iya, dulu memang rumah saya kecil, nggak semewah ini, nggak sebesar ini. Tapi kamu pembantu, tahu? Nggak berhak kamu banding-bandingkan keadaan saya yang dulu dan sekarang. Iya, saya tidak bermaksud membandingkan, Juragan. Terus apa dong? Apa, ha? Tapi saya Cukup, Ma. Cukup. Mama jangan sakiti Bibi. Oh, jadi kamu membela pembantu kurang ajar ini, iya, ha? Vian bukannya membela Bibi, Ma. Tapi kasihan Bibi, Ma. Jadi kamu minta mama hajar, iya, ha? Ayo cepat turun kamu, atau mama dorong di tangga, ha? Juragan. Udah, Ma, dorong aja, Ma. Jangan, Non. Jangan. Aduh, Bi. Jatuh, Vian, jatuh. Non Vian, ya ampun berdarah. Kenapa? Juragan gimana ini, Juragan? Aduh, ya udah mau masuk aja deh. Aku nggak mau ada orang lain lihat-lihat kayak gini. Ayo cepet mau masuk. Iya, Ayo cepet masuk, sayang. Ayo cepat.
Benar-benar sudah keterlaluan Niar dan mamanya. Apa yang harus saya lakukan, Ratu? Kita tidak bisa diam saja. Kekejaman Mama Niar akan terus berlanjut. Apa Papa Vian tidak tahu kalau anak kesayangannya itu diperlakukan seperti itu oleh mama tirinya? Itulah kelemahannya Papa Vian. Dia terlanjur mencintai Mama Niar, sehingga cinta butanya pada Mama Niar membuat dia lupa akan anaknya sendiri. Aduh, gimana ya? Kasihan kalau dibangunin. Tapi kalau nggak dibangunin bisa jadi malapetaka. Aduh, gimana dong? Aduh. Non, bangun Non. Non, Non, Non bangun Non. Non, Non bangun Non. Ayo Ada apa, Non. Bi? Itu Juragan Putri manggil. Ayo Non bangun. Duh, apalagi? Aku masih ngantuk, Bi. Saya nggak tahu, tapi kalau Non nggak kesana, Juragan Putri bisa ngamuk. Ayo cepet Non. Masih ngantuk, Bi. Ayo, temani Mama. Ayo cepet. Iya, Ma. Ada kapoknya tuh anak. Aduh, ya ampun. Berani-beraninya kamu nguap di depan Mama, ha? Gak sopan kamu? Gak sopan, tau gak? Maaf, Ma. Vian masih ngantuk. Apa kamu bilang? Jam segini kamu bilang masih ngantuk? Masih ngantuk? Mama mau nyuruh apa lagi? Semuanya sudah Vian kerjakan hari ini. Mama minta dipijitin kakinya. Kaki Mama pegal-pegal. Dipijitin? Kenapa? Gak mau? Gak mau mijitin, Ma. Gak mau mijitin Mama. Mau, Ma. Ya udah cepetan dong. Mijitin kaki Mama, lama banget. Biar saya aja yang mijitin Juragan. Oh, kamu mau sok-sokan jadi pahlawan? Iya. Enggak Non. Saya hanya Sudah. Sudah, Niar. Biar Vian pijitin Mama. Apa yang harus Vian pijitin, Ma? Kaki. Kamu gak dengar tadi Niar ngomong kayak gitu? Kan dengar? Ayo ikut. Cepat pijitin. Nah, gitu dong. Gitu kok susah. Sekarang kamu buatin aku susu anget. Cepet. Terus. Ya ampun. Apa maumu, ha? Suruh pijit malah tidur, ha? Maafin, Ma. Maafin, mau kamu apa, ha? Maunya apa ngomong? Ma, aku ngantuk sekali, Ma. Vian pengen tidur. Jadi kamu ngantuk. Yuk, Mama anterin kamu ke kamar, yuk. Yuk. Ayo, kamu ngantuk kan? Non, Juragan. Katanya kamu ngantuk kan? Aduh, celaka ini. Ayo masuk. Makasih ya, Ma. Mau ngapain kamu? Hah? Mau ngapain? Katanya Vian disuruh tidur lagi. Enak aja kamu. Siapa yang suruh tidur? Niar, bukain pintu kamar mandinya cepat. Iya. Ayo sini masuk. Udah, diam. Diam aja nanti. Niar, jangan airnya dong. Niar, cepetan. Iya, Ma. Udah, diam. Jadi makan lagi kan? Benar-benar keterlaluan Mama Niar. Vian disiksa lagi, Ratu. Iya, Apa yang harus saya lakukan, Ratu? menghadapi langsung Mama Niar itu tidak mungkin. Pasti Ratu Sihir akan ikut campur.
Lebih baik begini. Kamu cari Papa Vien dan bujuk Papa Vien agar cepat pulang. Sebab kalau Papa Vien ada di rumah, Vien tidak akan disiksa lagi. Nah, sekarang cepat kamu pergi. Baik, Ratu. Agar aman perjalananku malam ini, aku harus merubah diriku menjadi seekor burung. Seekor burung. Saatnya aku berjalan ke timur. Ayo kita buktikan siapa yang paling kuat, kau atau aku. Burung hantu, malah banyak musuh. Aku harus merubah diriku menjadi merpati. Ya, aku harus berubah menjadi merpati putih. Itu pasti mobil Papa Vien. Aku harus menghentikannya. Hus. Aduh, ini burung ganggu aja sih. Hus. Burung apa itu? Burung merpati juragan. Aduh, hus. Berhenti. Daripada nanti kita celaka, berhenti. Iya juragan, ya. Cepat pulang, kasihan putrimu. Putriku? Kenapa kamu bisa bicara? Iya, cepat pulang. Putrimu dalam bahaya. Anakku? Aneh. Kenapa burung itu bisa bicara dan menyuruhku untuk pulang? Itu pasti merpati jadi-jadian juragan. Shh, ngawur kamu. Ayo kita jalan. Tapi bagaimana Non Vien? Jangan buru-buru. Kita selesaikan pekerjaan kita, baru kita pulang. Baik juragan. Ayo jalan. Vien. Iya, Ma. Tolong setrikain baju mama yang satu ini dong, sayang. Iya. Diduluin ya. Iya, Ma. Silakan. Iya, Ma. Saya
aja. Yang buru-buru itu yang tadi. Soalnya mau dipakai sekarang. Ya udah, biar Vian setrika yang tadi dulu ya, Ma. Iya, makasih ya sayang. Gimana sayang? Tunggu sebentar lagi, Ma. Pasti dia akan berteriak. Iya, ya kita tunggu. Tidak, Bi. Tuh kan, Ma, benar apa yang aku bilang. Kenapa bajunya bisa begini? Ada apa, Non? Bi, kenapa bajunya bisa bolong begini ya, Bi? Ya ampun, gimana nyetrikanya, Non? Enggak, Bi. Bajunya masih ada di sini. Aku belum menyetrikanya. Setrikanya masih di sini kok, Bi. Aduh, gimana dong? Kalau Mama tahu ya, Bi. Aduh, kok bisa sih, Non? Aduh, Bi. Gimana dong, Bi? Nanti gimana? Aduh, ada apa sih ribut-ribut begini? Niar, Vian mana tahu kalau baju Mama bakalan bolong. Baju Mama? Kamu apakan baju Mama sama seperti ini? Kamu apakan? Nggak tahu, Vian. Kamu pasti teledor. Kamu pasti teledor. Lihat, Ma, lihat. Ya ampun. Baju kesayangan Mama. Kok bisa bolong sih? Kamu tahu gak sih? Ini baju kesayangan Mama, pemberian orang tua Mama. Tapi, Ma, bukan masalah harganya, tapi ini kenang-kenangan tahu. Ya ampun, baju kesayanganku. Ma. Tapi Vian belum merasa udah nyetrika baju ini. Merasa belum nyetrika? Merasa belum nyetrika apa maksud kamu? Bener, Niar. Vian ngerasa belum nyetrika baju ini. Vian juga heran, kenapa baju ini bisa bolong seperti ini. Oh, jadi sekarang kamu menuduh aku yang melakukan semua ini, gitu? Enggak, Niar. Enggak, aku nggak nuduh. Tapi kamu... Udah. Sekarang kan kenyataannya baju Mama bolong. Sekarang Mama mau minta pertanggungjawaban kamu. Apa kamu cuma mau minta maaf sama Mama, terus kamu nggak mau ganti karena kamu yang salah? Hah? enggak, Ma. Maafin Vian ya. Tapi Vian juga heran, kenapa baju ini bisa seperti ini. Hah, dengar baik-baik tukang tidur. Aku nggak mau tahu ya. Ini baju harus balik ke semula, nggak bolong. Hah? Tapi bagaimana mungkin, Ma? Pokoknya aku nggak mau tahu. Ini baju harus balik ke semula, nggak bolong, atau kamu pergi dari rumah ini. Ma, Aku beri waktu sampai besok pagi. Tahu kamu, ha? Ayo, Niar. Non. Bi, sabar ya, Non. Gimana dong, Bi? Kenapa bisa seperti ini? Sabar ya, Non. Sabar. Saya yakin hangus dan bolongnya baju juragan putri itu memang disengaja. Disengaja? Iya, agar juragan putri bisa ngusir Non dari rumah ini. Mengusir Vian? Dengar ya, Non. Tadi kan juragan putri bilang kalau sampai Non nggak bisa mengembalikan baju yang bolong ini seperti semula, Non akan diusir dari rumah ini. Iya, Bi. Mama memang bilang begitu. Nah, mana mungkin kan Non bisa mengembalikan semua ini seperti semula. Lalu, apa yang harus Vian lakukan? Gimana kalau Mama benar-benar ngusir Vian, Bi? Aduh, saya juga nggak tahu. Tapi Non jangan khawatir ya. Saya akan berdoa agar Papa Non cepat pulang. Kalau ada juragan, Non nggak akan diusir dari rumah ini, ya. Sabar ya. Iya, Bi. Lihat, Pak. Lihat baju ini. Nggak mungkin Vian mengembalikan baju bolong ini seperti semula. Pak, pulang, Pak. Cuma Papa yang bisa membantu Vian. Cuma Papa yang bisa membuat hati Mama Niar melunak.
Pulang, Pak. Pulang. Apa itu? Jangan takut, Vien. Siapa kalian? Kami utusan dari Istana Langit. Istana Langit. Iya, Ratu Peri akan membuat baju itu kembali seperti semula, Vien. Maka ikutlah dengan kami, serta bawalah baju yang rusak itu. Ini. Iya. Baju yang berlubang ini bisa kembali seperti semula. Iya, kalau kamu ikut bersama kami sekarang, nanti pagi baju itu akan kembali utuh seperti yang Mama Tiri kamu inginkan. Baik, saya bersedia. Saya akan ikut demi baju ini. Kalau begitu, ikut kami. Itulah istananya. Kamu ingin baju Mama Tirimu yang rusak itu kembali seperti semula, kan? Iya, Ratu Peri. Kamu akan mendapatkannya. Baju itu akan kembali seperti semula. Asalkan kamu mau menginap semalam di sini. Mau? Saya bersedia, Ratu Peri. Nah, sekarang kamu serahkan baju itu padaku. Baik, Ratu. Sekarang kamu tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Dan usahakan agar kamu tidak ketiduran. Ya? Tidak boleh ketiduran, Ratu Peri. Tidak boleh. Sampai nanti. Dia udah nggak ada. Gak usah nungguin besok, Gaviannya udah kabur. Kita berhasil. Ide kamu benar-benar cemerlang. Ternyata benar. Juragan Putri dan anaknya yang merencanakan semua ini. Ternyata ngusir Vian gampang ya, Mas. Oh, alangkah indahnya istana ini. Benar-benar indah. Wow, benar-benar indah. Wah, alangkah indahnya bulan dan bintang ini. Oh, kalau aku melihat dari sini.
salahnya kalau aku selesaikan tenunan ini? Dengan menenun, pasti rasa kantukku akan hilang. Berarti si Vien gak berani lagi pulang. Dia takut. Iya. Kita berhasil mengusir Vien secara halus. Benar. Sekarang kita tinggal mikirin alasan apa yang akan kita kasih kalau Papa Vien nanya kemana Vien pergi. Iya, Mama benar. Tapi jangan lupa, pembantu Vien yang setia itu bisa saja bilang yang tidak sama Papa. Bener. Pembantu si Ija. Iya, si Ija. Kemana nih? Ija? Ija? Ija. Berhenti. Ngapain kamu? Ngapain? Saya... kamu nguping ya? Tidak, Non. Tidak. Kalau kamu bukan nguping, terus ngapain dong berdiri di situ? Ngapain? Saya cuma membangunin Non Vien, Juragan. Saya apa? Sekarang kamu bilang, di mana Vien? Cepat bilang, di mana Vien? Aduh, saya tidak tahu, Non. Benar. Semalam Vien tidak ada. Masa pembantu setianya tidak tahu kemana perginya? Saya tidak bohong, Non. Benar. Bohong. Dia bohong, Ma. Juragan, saya tidak bohong, Juragan. Dengar. Kalau kamu benar-benar tidak tahu kemana Vien pergi, dan dia tidak akan kembali ke rumah ini karena baju yang hangus itu, maka kalau papanya Vien tanya, kamu harus bilang Vien pergi dari rumah ini tanpa alasan yang jelas. Paham kamu? Iya, Juragan. Dan dengar, jangan berani-berani bilang sama Papa Vien kalau Vien pergi karena baju kesayanganku yang rusak, atau dia pergi karena aku dan Niar. Iya. Awas kamu. Iya, baik, Juragan. Sudah, sana ke belakang. Iya. Jangan pernah ikut urusan saya. Kita kalau ngomong harus hati-hati. Iya, Ma. Ayo. Lihatlah, Vien. Baju ini sudah seperti semula. Jadi, kamu kembalikan kepada mama tirimu. Beribu terima kasih, Ratu. Iya. Ini, Ratu, sambil menunggu dan menghilangkan rasa kantuk, Vien menyelesaikan kain tenun ini. Bagus sekali. Kamu memang anak baik, Vien. Ambilkan hadiah untuk Vien. Ini, Gusti Ratu. Karena kamu telah menyelesaikan kain tenun aku, kamu berhak mendapatkan hadiah. Hadiah? Pilihlah, Vien. Pilihlah salah satu dari kedua peti itu. Nyai Ratu, dengan utuhnya baju Mama Niar ini, saya sudah sangat bahagia. Saya tidak perlu lagi diberi hadiah. Ayolah, Vien. Pilihlah salah satu. Saya pilih yang kecil saja, Nyai Ratu. Loh, kenapa kamu tidak pilih yang lebih besar? Tidak apa-apa. Ini sudah cukup buat saya. Bagus. Kalau begitu, kamu boleh pulang. Bawa kembali baju mama tirimu itu dan peti kecilmu itu. Selamat jalan, Vien. Dua peri pengawal akan mengantarmu pulang. Sepertinya itu Vien. Benar, Ma, itu Vien. Dan sekali dia pulang ke rumah. Gawat. Berarti baju kesayangan Juragan Putri sudah bisa ditambal. Bodoh kamu. Mana mau aku baju tambalan? Najis. Kita lihat saja, Ma. Biar saya bukain pintu ya. Permisi. Pasti senang. Non dari mana aja? Pergi kok nggak bilang-bilang? Aduh, maaf ya, Bi. Habis mendadak sih. Maaf. Masa minta maaf sama membantu? Sama mama dong. Dari mana kamu? Dari mana? Kamu kabur ya? Mana baju mama yang kamu bolongin itu? Mana baju mama? Ini baju Mama udah bagus lagi. Yang benar.
Ya ampun. Ma, Benar. bagus, Ma. Mana bolongnya? Iya, nggak ada. Sempurna. Kok bisa? Ini pasti tambalan kan? Pasti tambalan. Hah? Kok bisa? Ini baju asli Mama. Motif dan bahannya udah nggak ada lagi di pasaran, jadi nggak mungkin kalau Vian beli yang baru. Kamu pasti beli kain baru ya? Gak mungkin. Kamu pasti bohong. Bohong kan kamu? Hah? Ngaku aja deh. Kalau ini baju jahitan, Mama gak akan mau. Bapak lagi. Jangan, Niar. Niar, jangan, Coba Niar. lihat sini. Apa ya? Perhiasan. Mama. Mama sini. Ada apa? Hah? Perhiasan, Ma. Lihat. Ya ampun, Mas. Kalau Mas, gelang. Untuk kita berdua, Ma. Bagus-bagusnya buat kita berdua. Ini buat aku ya. Iya, iya, iya. Tapi Yang cuma bagus ada banget. satu setel. Cincin, gelang, sama kalungnya. Kok cuma ada satu setel? Hah? Dapat dari mana kamu ini, Mas? Udah diam aja dong. Jawab dari mana? Dari peri Istana Langit. Peri Istana Langit? Kamu di Istana Langit itu? Kok bisa? Gimana caranya? Coba ceritain sama Mama. Kau bisa kamu dapat hadiah dari peri langit, kamu ketemu sama peri langit, gimana caranya? Iya, Ma. Vian akan cerita. Wah, bagus banget. Duh, ya ampun Niar, ini bagus banget. Kalau kayak gini, kamu harus ngikutin caranya Vian nih. Maksudnya? Aduh ya ampun, kamu mau kaya kan? Kamu mau kan punya banyak perhiasan seperti ini? Aku mau kaya, Ma. Kalau gitu, kamu harus gini. Kamu harus lubangi baju Mama. Terus kamu pura-pura nangis deh di kamar, seperti yang dilakukan Vian waktu itu. Iya, Ma. Aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh Vian. Ya, Dan bagus. aku akan meminta kepada peri langit peti yang lebih besar. Itu yang lebih besar ya. Ya bagus-bagus. Bagaimana ini? Bagaimana aku harus mengembalikan baju Mama yang rusak, berlubang karena setrikaan? Kalau bukan kekuatan gaib yang bisa menolongku. Peri langit, tolong aku. Peri langit, tolong aku. Tolong Niar yang malang ini, Peri langit. Aku harus beri pelajaran pada si Niar itu. Niar buat ulah apa lagi, Ratu? Ia rebut hadiah yang aku kasih pada Vian. Lalu dia rusak dan dia lubangi baju mamanya dengan setrikaan. Kini dia sedang menangis di kamarnya untuk meminta pertolonganku. Si serakah itu pasti menginginkan peti yang sangat besar itu, Ratu. Iya. Kalian jemput si Niar dan hadapkan padaku. Ratu. Ya, tidak salah lagi. Pasti kalian peri yang bertugas untuk menjemputku. Seperti apa yang terjadi pada Vian? Iya, kamilah peri yang akan menjemputmu. Ayo ikut kami ke Istana Langit. Iya. Oh, jadi itu Istana Langitnya. Aku benar-benar sudah sampai Istana Langit.
langit. Pasti peri langit. Peri langit. Kamu mau minta tolong padaku untuk mengembalikan baju mamamu yang rusak itu seperti semula? Benar peri langit. Aku bisa mengembalikannya seperti semula, asalkan kamu mau menginap semalam di sini. Kalau cuma semalam, tidak masalah Ratu Peri. Kalau begitu, serahkan baju itu padaku. Baik. Tapi ingat, kamu harus tetap terjaga dan tidak boleh tidur. Tetap terjaga dan tidak boleh tidur. Iya, Saya akan usahakan, Ratu. kalau begitu, kamu tunggu di sini. Saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Loh, aku kok ditinggal sendiri? Bisa ngantuk kalau aku sendirian di sini. Panas suruh nunggu lagi. Udah gitu lama banget lagi. Aku kan jadi ngantuk. Loh, ini kan alat penenun. Nenun emang bisa menghilangkan rasa ngantuk. Tapi ngapain aku nenun? Aku kesini kan bukan untuk nenun. Lebih baik aku tidur daripada harus nenun. Nggak ada yang ngeliatin ini. Tidur. Sekarang baju nggak penting. Sekarang petinya mana? Petinya mana? Ini, Mas. Oh ya ampun, berat banget. Ya ampun, berat banget isinya masih banyak ya. Pasti, Ada Mas. emas, ada berlian, ada semua perhiasan deh. Bukan. Tolong Ratu Peri. Tolong Ratu Peri. Tolong. Kok kelelawarnya nggak ada, Mah? Aneh, ini pasti gara-gara si Vian. Oh iya, kamu benar. Iya kan? Kurang ajar tuh anaknya. Iya, minta dihajar. Iya, kita iya, hajar yuk. iya, Mah. Ayo. Itu mah orangnya. Kita siksa dia. Iya, Mah. Anak sini ya kamu. Ayo kamu. Ya. Kamu kan yang beri lagi dikasih ya. Nggak, Mah. Vian nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa bagaimana. Itu tadi buktinya kelelawar-kelelawar itu menyerangku. Kalau Peri Langit tidak pilih kasih, pasti kelelawar itu juga menyerang kamu. Iya. Kamu pasti bikin peri langit pilih kasih ya kan? Enggak, Mah. Mama tetap berusaha di bawah sama Ajar. Ayo ngaku jawab aja. Enggak, Mah. Vian benar-benar nggak tahu. Udah nggak, Mah. Ada apa ini? Sedang apa kalian di sini? Mama udah pulang, ya ampun, Mama kangen deh. Nggak apa-apa, Pak. Itu tadi Vian jatuh, terus Mama bantuin dia. Sekarang udah nggak apa-apa, ya sayang ya? Iya, Pak. Vian, kamu nggak apa-apa?
Enggak, Pak. Enggak apa-apa. Oh, dia udah nggak apa-apa kan, Pak? Iya. Pokoknya dia baik-baik aja deh, Pak. Papa kayaknya capek. Istirahat yuk, Pak, yuk. Mama Iya. bikinin es beras kencur yuk. Yuk. Awas kamu kalau bilang-bilang sama Papa. Kamu, Jim. Ayo cepet. Ih, cepet ke dalam. Ih, cepet dong. Keterlaluan. Bisa ya mereka bersandiwara? Benar-benar sudah tertutup hati Papa Vien itu. Masa melihat anaknya diperlakukan seperti itu dia diam saja? Percuma aku mengawal dan membujuknya tiap hari kalau akhirnya cuma seperti ini. Aku harus lapor pada Ratu. Menurut apa yang tersurat, cinta sejati pangeranlah yang dapat membantu mengeluarkan Vien dari siksaan mamanya dan saudara tirinya. Seorang pangeran? Iya. Kamu harus cari pangeran itu. Pangeran itu sedang mengembara, mencari Vien yang selalu ada dalam impiannya. Kemana saya harus mencarinya, Ratu? Terbanglah kamu ke arah matahari terbenam. Kalau dalam perjalanan kamu melihat seekor gagak yang tidak ikut ramai-ramai memakan bangkai, maka dialah pangeran yang kamu cari. Berarti pangeran gagak itu pemakan bangkai? Iya. Ratu sihir yang menyihir pangeran yang baik hati itu menjadi gagak. Karena pangeran menolak lamaran ratu sihir yang berniat untuk menjodohkannya dengan anak gadisnya. Lalu apa jadinya kalau pangeran jelmaan gagak tersebut dibawa ke sini? Yang pasti akan terjadi perselisihan antara aku dengan ratu sihir. Ya, apa boleh buat? Kalau memang semua itu akan terjadi, maka terjadilah. Nah, sekarang cepatlah kamu berangkat dan temukan gagak jelmaan pangeran yang baik hati itu. Lalu bawa ke sini. Baik, Ratu. Kalau gagak yang harus aku hadapi, maka aku harus menjadi elang. Ya, elang lebih berwibawa daripada gagak. Elang putih. Aku harus mencari tempat di mana gagak-gagak biasa bergerombol. Ya, di sana. Di sana di daerah perbukitan itu. Ya, itu kumpulan gagaknya. Nah, itu makanan kalian. Cepat turun. Biar aku tahu siapa yang tidak ikut turun memakan bangkai itu. Hei, mau kemana kamu pangeran gagak? Siapa kamu? Saya Peri Putih, utusan Peri Langit. Utusan Peri Langit? Iya. Hadapan saya ke Peri Langit. Sebab dalam mimpi saya, Peri Langitlah yang akan melepaskan saya dari sihir jahat Ratu Sihir. Kalau begitu, mari kita terbang bersama menuju ke Istana Langit. Selamat datang, Pangeran. Tolong saya, Ratu. Bebaskan saya dari sihir yang telah membelenggu saya selama 10 tahun lebih. Iya, Pangeran. Inilah saatnya pembebasanmu. Bawa air itu kemari. Baik, Ratu. Majulah, Pangeran. Cecap air yang ada di tanganku.
kasih Ratu. Ratu telah mengembalikan saya ke wujud semula. Iya, sayangnya kita baru sekarang ini bisa bertemu. Tapi mungkin inilah saat yang tepat untuk pangeran dapat mengejar impian pangeran. Mengejar impian saya? Iya, bukankah pangeran menolak lamaran Ratu Sihir karena pangeran mempunyai gadis cantik idaman yang selalu datang ke mimpi pangeran? Iya Ratu, tapi bagaimana Ratu tahu kalau saya memiliki gadis cantik idaman yang datang ke dalam mimpi saya? Kini saatnya pangeran bisa bertemu dengan gadis cantik idaman itu. Namanya Vian. Vian? Iya, karena gadis cantik idaman pangeran itu sekarang ini berada dalam kekuasaan Mama Niar, penyihir pemuja Ratu Sihir yang dulu telah menyihir pangeran. Berarti aku harus menghadapi sihir Mama Niar dan Ratu Sihir yang pernah menyihirku. Jangan takut pangeran. Mungkin dulu pangeran tidak mampu melawan Ratu Sihir karena pangeran tidak mempunyai pegangan. Tapi sekarang, saya yang akan memberikan pegangan itu pada pangeran. Pakai ini. Dan arahkan sambil mengucapkan, bantu aku. Maka dari cincin ini akan keluar pijaran cahaya yang akan melawan apapun yang menyerang pangeran. Selain itu, saya juga akan memberikan sayap untuk pangeran. Sayap untuk pangeran dan sayap untuk gadis impian yang akan pangeran jemput. Ini pangeran. Dengan bulu ini saya bisa terbang? Iya. Ambil satu, lalu tempelkan di lengan kiri pangeran. Maka akan tumbuh sepasang sayap di kanan kiri pangeran. Lalu yang satu lagi ini bagaimana? Tempelkan pada lengan gadis yang akan pangeran ajak terbang. Lalu kami bisa terbang bersama? Iya. Indah sekali. Terima kasih. Papa Vian. Hei, siapa kamu? Tidak perlu kamu tahu siapa aku. Tapi sekarang, bangun dan sadarlah kamu. Siapa sebenarnya Mama Niar yang sekarang menjadi istri dan ibu tiri anakmu? Hei, jangan asal bicara kamu. Mama Niar adalah istriku yang paling baik. Dia pengganti Mama Vian yang telah tiada. Mama Niar itu pembunuh istrimu. Lihatlah apa yang sedang dia kerjakan sekarang di kamar pribadinya. Bangunlah Papa Vian, bangun. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ternyata hanya mimpi. Ma? Ma? Katakan. Katakan cermin sihir. Apa yang harus aku lakukan? Katakan padaku Ratu Sihir, apa yang harus aku lakukan untuk bisa menguasai Papa Vian dan seluruh harta warisannya? Katakan padaku Ratu Sihir. Bunuh Vian seperti kamu membunuh mamanya, agar kamu bisa menguasai papanya dan menguasai harta kekayaannya. Ternyata kau yang telah membunuh istriku. Kamu jahat, Mama Niar. Berikan saya ramuan Ratu Sihir untuk bisa membunuh Vian dan tidak terlacak kematiannya seperti Mama Vian dulu. Tolong. Gampang. Vian sangat menyukai gula-gulaku. Dengan gula-gula sihirku, Vian tidak akan pernah bangun lagi. Terima ini. Gula-gula. Terima kasih Ratu Sihir.
Kau benar. Jangan sampai dia tahu. Ayo, ya. Oke, ayo, ayo. Vien. Juragan mencari Non Vien. Iya, di mana dia? Non Vien di halaman depan, katanya mau pergi. Apa? Iya, tolong Juragan, tolong cegah dia agar tidak pergi, Juragan. Ayo kita ke sana. Iya. Kelihatannya si Vien tidak ada di kamarnya. Terus kemana ya, Ma? Gak tahu, kita ikutin aja. Yuk, yuk. Vien, kamu mau kemana? Vien mau pergi, Pak. Mau pergi kemana? Saya merasa akan ada yang menjemput saya. Siapa yang menjemput kamu? Dalam mimpi saya, akan datang seorang pangeran yang baik hati, yang akan melepaskan saya dari ketidakadilan di rumah ini. Tapi ini rumah kamu, Vien. Tidak, Pak. Sudah lama rumah ini bukan rumah Vien lagi. Rumah ini sudah menjadi milik Mama Niar dan Niar. Vien sudah bukan siapa-siapa lagi, Pak. Siapa bilang? Rumah ini rumah kamu, Vien. Seluruh harta warisan Papa akan menjadi milik kamu. Apa kamu benar, sayang? Rumah ini dan seluruh harta warisan dari papa kamu semuanya menjadi hak kamu. Satunya. Mama dan Niar sih tahu diri. Kami berdua tidak menuntut apa-apa. Ya, sayang? Iya, Ma. Kenapa tiba-tiba Mama bilang begitu? Oh ya, Ma. Ini gula-gulanya. Ini, sayang. Ini bukti kalau kami sudah sadar. Mama buatkan gula-gula spesial buat kamu. Cobain ya. Gula-gula spesial. Enak pokoknya. Tidak, Vien. Jangan makan gula-gula ini. Ini gula-gula sihir. Duduk, Vien, duduk. Bagaimanapun bentuk binatang itu, yang pasti dia akan membunuh kamu. Siapa kamu, ha? Berani-beraninya ikut campur urusanku. Siapa kamu? Orang memanggilku Pangeran Baik Hati. Aku kemari untuk menjemput Vien dan melepaskan dia dari pengaruh jahat sihirmu. Rasakan pembalasanku. Iya. Mama nggak apa-apa kan? Mama, minggir kamu. Ya. Ajar kamu. Pangeran? Vien? Terima kasih, Pangeran. Pangeran telah melepaskan saya dan rumah ini dari sihir Mama Niar. Iya, Vien. Sudah saatnya kita terbang ke bulan. Seperti apa impian kita? Bukankah itu mimpi kamu? Terbang ke bulan? Tapi bagaimana mungkin? Saya tidak bisa terbang, Pangeran. Jangan khawatir.
kita terbang bersama-sama ke bulan. Iya, Pangeran. Aku tidak bisa menerima ini. Kau yang dulu pernah menolak lamaranku, yang telah kusihir kau menjadi gagak. Sekarang kau membunuh pemujaku. Kamu harus dihukum setimpal. Akan kutebas sayapmu dan sayap gadis impianmu, agar kalian tidak bisa pulang ke alammu. Lihat saja. Pangeran, lihat itu. Tidak, itu ratu sihir. Kalian manusia biasa tidak pantas bersayap. Hiya! Hah! Terima kasih, Ratu telah menyelamatkan kami. Tapi kalian tidak bisa kembali ke bumi. Kalian harus tetap tinggal di Istana Langit. Kenapa, Ratu? Kalian harus tetap tinggal di Istana Langit, karena memang di sanalah tempat kalian. Dan kalian harus meneruskan kehidupan kalian sebagai dewa-dewi. Tapi bagaimana dengan papa saya? Bibi, pembantu saya setia. Lihatlah. Lihat apa yang telah mereka yakini. Mereka sudah mempunyai keyakinan. Di, Apakah kamu tega mematahkan keyakinan itu? Ya, Juragan. Bi, lihatlah. Potongan sayap Vien dan Pangeran Baik Hati berbaur menjadi satu di tanah. Iya. Itu suatu bukti bahwa mereka akan menjadi satu di atas sana. Dan tidak akan kembali lagi ke bumi. Saya yakin mereka akan bahagia di sana. Dan begitulah bunga yang tumbuh pertama kali di tengah taman ini konon berasal dari potongan sayap Vien dan pangeran pujaannya.